Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia di channel Matematika Pak Surbakti. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas limit tak hingga fungsi aljabar. Bentuk yang pertama biasa kita sebut dalam bentuk limit tak hingga dalam bentuk pecahan. Bentuk umumnya dituliskan X menuju tak terhingga, ya, limit X menuju tak terhingga fx per gx, sehingga secara umum hasilnya selalu tak terhingga per tak terhingga. Jadi untuk limit fungsi aljabar di ketakhinggaan atau limit tak hingga fungsi aljabar untuk kasus tak terhingga per tak terhingga, maka ada dua langkah kita menyelesaikan. Yang pertama cara konsep, ya, kita sebut cara konsep penyelesaian limit, yaitu langkah-langkahnya bagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat N tertinggi atau kali pembilang dan penyebut dengan 1 per X pangkat N, di mana N adalah pangkat tertinggi. Kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan definisi dasar limit tak hingga, di mana limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat N itu dapat dipandang sama dengan 0. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan konsep cepat atau cara praktis. Kita sebut bentuk umumnya limit X menuju tak hingga AX tambah AX pangkat M tambah BX pangkat M kurang 1 tambah CX pangkat M kurang 2, demikian seterusnya, per PX pangkat N tambah QX pangkat N kurang 1 tambah RX pangkat N kurang 2, demikian seterusnya. Maka ada tiga alternatif kemungkinan jawaban. Yang pertama 0 untuk kasus M lebih kecil dari N, di mana pangkat pada pembilang lebih kecil daripada pangkat pada penyebut. Untuk M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per V. Kita memandang koefisien dari pangkat tertinggi. Dan yang ketiga adalah tak terhingga untuk M lebih besar dari N, di mana pangkat pada pembilang lebih besar dari pangkat dari penyebutnya. Baik, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh yang pertama. Limit X menuju tak hingga 2X kuadrat kurang X tambah 5 per 4X pangkat 3 kurang 1. Jadi kita coba terlebih dahulu dengan langkah yang pertama atau cara konsep, ya. Jadi tentunya langkah pertama kita mengkali pembilang dan penyebut dengan 1 per X pangkat N tertinggi. Jadi limit X menuju tak hingga 2X kuadrat kurang X tambah 5 per 4X pangkat 3 kurang 1 kita kali dengan 1 per X pangkat N tertinggi. Jadi kalau kita perhatikan pangkat tertinggi adalah pangkat 3. Jadi kita kali dengan 1 per X pangkat 3, demikian juga pada penyebut 1 per X pangkat 3. Jadi kalau kita perhatikan, ya, limit X menuju tak terhingga, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadi kita mengkalikan 2X kuadrat dikali 1 per X pangkat 3, ya. Jadi kalau kita perhatikan X pangkat 2 pada pembilang, X pangkat 3 pada penyebut, tentunya sama-sama dibagi X pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 per X. Demikian juga pada min X dikali 1 per X pangkat 3, ini tentunya hasilnya adalah negatif 1 per X, ya, X pangkat 2 ditambah 5 per X pangkat 3. Coba kita fokus pada penyebut, ya. 1 per X pangkat 3 dikali 4X pangkat 3, tentunya hasilnya adalah 4, ya. 4 dikurang 1 dikali 1 per X pangkat 3, 1 per X pangkat 3. Baik, langkah pertama terpenuhi, ya.
kita telah mengkalikan pembilang dan penyebut dengan 1 per X pangkat N tertinggi, ya. Jadi kita menyederhanakan dengan memandang definisi limit bahwa 1 per X pangkat N sama dengan 0. Jadi andaikan bentuk limitnya, limit ya, limit X menuju tak terhingga, bentuknya A per X pangkat N, ini juga sama dengan 0 ya. Ini juga sama dengan 0 karena kita dapat membentuk bahwa ini sama dengan A dikali 1 per X pangkat N. Jadi yang 0 itu adalah limit X menuju tak terhingga 1 per X pangkat N. Itu yang 0 ya. Jadi kenapa ini menjadi 0? Karena 0 dikali sesuatu itu selalu sama dengan 0. Jadi dengan cepat dapat kita tentukan bahwa nilai dari limit X menuju tak terhingga 2 per X ini sama dengan 0 dikurang 0 ya, ditambah 0 per 4 dikurang 0, sehingga hasil akhir sama dengan 0 per 4. 0 dibagi 4 tentunya sama dengan 0. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Bisa ya pelajar smart untuk dipahami. Jadi kalau kita perhatikan langkah cepat kita, sebenarnya soal ini sangat sederhana sekali kalau kita melihat rumusan yang kami berikan cara cepat konsep limit tak hingga fungsi aljabar ya. Jadi kita hanya fokus pada pangkat pada pembilang dan pangkat pada penyebut. Pangkat terbesar pada pembilang dan pangkat terbesar pada penyebut. Ketika pangkat pada penyebut ya, pembilang lebih kecil dari penyebut, itu hasilnya 0. Ketika pangkat pada pembilang dan pangkat pada penyebut sama, itu hasilnya adalah koefisiennya atau A per P. Ketika pangkat pada pembilang lebih besar dari pangkat pada penyebut, maka hasilnya tak terhingga. Jadi kalau kita perhatikan pada pembilang ya, dengan menggunakan konsep cepat, pada pembilang itu nilai M terbesar adalah 2. Pada penyebut nilai N terbesar adalah 3. Otomatis dapat kita simpulkan bahwa M lebih kecil N. Jadi ketika M lebih kecil dari N, maka nilai limitnya sama dengan 0. Jadi sangat praktis sekali ya pelajar smart. Baik, supaya menambah referensi pelajar smart dalam memahami limit tak hingga fungsi aljabar, kami akan memberikan contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, tetap Pak Surbakti menggunakan cara konsep ya, untuk menekankan kembali pemahaman para pelajar smart di dalam menyelesaikan soal-soal limit tak hingga dengan cara konsep limit. Baik, kalau kita perhatikan soal ya, limit X menuju tak hingga atau limit X mendekati tak hingga 6X pangkat 3 tambah 4X tambah 6 per 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 3X nilainya ya. Jadi langkah awal kita adalah mengkalikan ya pembilang dan penyebut dengan 1 per X pangkat N tertinggi. Jadi kalau kita perhatikan pada soal, kita fokus pada pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah 3 ya. Pangkat tertinggi 3. Jadi limit X menuju tak hingga 6X pangkat 3 tambah 4X tambah 6 per 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat kurang 3X. Ini pembilang dan penyebut kita kali dengan 1 per X pangkat 3 karena 3 adalah pangkat tertinggi. Baik, kita kali, maka hasil pada pembilang limit X menuju tak terhingga 6X pangkat 3 tambah 4X tambah 6 dikali 1 per X pangkat 3 ya. Jadi itu hasilnya sama dengan 6 ditambah 4 per 4 per X kuadrat tambah 6 per 6 per X pangkat 3 pada penyebut
2x pangkat 3 dikali 1 per x pangkat 3 tentunya hasilnya sama dengan 2 ditambah 4 per x dikurang 3 per x kuadrat. Baik, dari sini tentunya kita perhatikan langkah yang kedua, sederhanakan dengan menggunakan definisi limit tak hingga. Limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n sama dengan 0. Jadi ini dapat aja langsung kita buat sama dengan, ya, sama dengan kita substitusi nilai limitnya atau kita tentukan nilai limitnya 6 tambah 0 tambah 0 per 2 tambah 0 kurang 0. Ya, sekali lagi Pak Surbakti jelaskan bahwa sebenarnya yang 0 itu adalah limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n. Jadi kenapa kita dapat memandang 6 per x pangkat 3 itu juga sama dengan 0? Coba kita perhatikan bahwa 6 per x pangkat 3 ini dapat kita bentuk menjadi 6 dikali 1 per x pangkat 3. Jadi nilai limit 1 per x pangkat 3 ini sama dengan 0. 0 dikali 6 tentunya sama dengan 0. Jelas ya pelajar smart? Jadi hasil akhir kita adalah sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Baik, sekali lagi Pak Surbakti jelaskan bahwa ada cara cepat atau cara praktis di dalam menyelesaikan soal-soal limit tak hingga bentuk pecahan. Jadi kalau kita perhatikan soal kita nilai limit x menuju tak hingga 6x pangkat 3 tambah 4x tambah 6 per 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 3x. Pelajar smart, ketika muncul soal nilai limit tak hingga bentuk pecahan, jadi fokus kita adalah melihat pangkat tertinggi pada pembilang dan pangkat tertinggi pada penyebut. Kemudian kita bandingkan. Jadi kalau kita perhatikan, pada pembilang pangkat tertingginya sama dengan 3, pada penyebut juga pangkat tertinggi sama dengan 3. Jadi soal ini memenuhi bentuk yang kedua, bahwa ketika M sama dengan N, maka jawaban adalah koefisiennya atau A per P. Jadi soal ini cukup 6 per 2 sama dengan 3. Jadi sangat sederhana sekali ya pelajar smart. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat menambah referensi para pelajar smart di dalam memahami konsep-konsep limit. Baik, Pak Surbakti akan tampilkan satu bentuk soal lagi untuk dapat kita jadikan referensi bagi para pelajar smart di dalam mendalami soal-soal limit tak hingga fungsi aljabar. Oke pelajar smart, Pak Surbakti berikan contoh yang ketiga ya. Kita selesaikan dengan cara cepat. Misalkan soal limit x menuju tak hingga 3x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 1 per 4x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 2x tambah 6. Jadi fokus kita pangkat tertinggi pada pembilang dan pangkat tertinggi pada penyebut. Kemudian kita bandingkan bahwa kalau kita perhatikan pada pembilang pangkat tertinggi 4, penyebut 3. Jadi kita bandingkan tentunya memenuhi sifat yang ketiga ya, bentuk yang ketiga bahwa M lebih besar dari N, maka nilai limitnya sama dengan tak hingga. Jelas ya, belajar smart? Ya, jadi Pak Surbakti mau ingatkan kembali, hati-hati ya. Hati-hati bahwa perbandingan pangkat tertinggi pada pembilang dan pangkat tertinggi pada penyebut tidak selalu pada suku yang pertama. Coba kita perhatikan bentuk soal yang Pak Surbakti berikan, misalkan seperti ini. Limit x menuju tak terhingga 2x kuadrat tambah 5 kurang x pangkat 3 tambah 2x per 10 tambah 3x pangkat 2 kurang 4x pangkat 3 tambah 5x pangkat
5. Ya, jadi fokus kita jangan selalu pada suku yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan, kita selalu fokus pada pangkat yang tertinggi pada pembilang dan pangkat tertinggi pada penyebut. Jadi kalau kita perhatikan, pada pembilang pangkat tertinggi 3, pada penyebut pangkat tertinggi sama dengan 5. Tentunya M lebih kecil dari N. Ketika M lebih kecil dari N, maka nilai limit ini keseluruhan sama dengan 0. Jelas ya para pelajar smart? Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan di dalam tutorial kali ini dapat membantu para pelajar smart di dalam memahami konsep-konsep limit tak hingga fungsi aljabar. Pertanyaan silahkan berikan di kolom komentar, dan channel Matematika Pak Surbakti selalu menyediakan link soal sebagai latihan pemahaman untuk menguji pemahaman para pelajar smart di dalam tutorial materi yang Pak Surbakti berikan. Silahkan perhatikan atau buka di deskripsi video ini untuk membuka link soal latihan. Mudah-mudahan latihan yang kami berikan juga dapat membantu untuk mengukur, menguji pemahaman para pelajar smart di dalam memahami konsep limit tak hingga fungsi aljabar. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, comment, and share. Tetap semangat belajar dan salam sehat.